Salam jumpa pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putra Arianto. Dan edisi kali ini saya tidak sendiri. Dalam podcast edisi kali ini kita akan membahas yaitu tentang sektor pertanian yang mengedepankan ketahanan pangan di Manokwari, khususnya di Manokwari ataupun Papua Barat. Bersama saya telah hadir Profesor Insinyur Wahyudi yang telah bersama-sama dengan saya. Kita sapa dulu. Prof, selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak. Oke, Prof. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Prof, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Prof. Tahun 2023 yang lalu, Kementerian Pertanian telah mencanangkan bahwa Manokwari ini sebagai lumbung pangan. Seperti apa dari kacamata akademisi yang Bapak lihat ini? Baik, terima kasih, Pak. Ya, saya sempat mendengar itu ya, program itu, dan saya sempat menyaksikan di media online ya, bahwa Bapak Menteri Pertanian datang ke Manokwari dan mencanangkan itu, kalau tidak salah itu, pertanian atau Manokwari itu menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Papua Barat gitu ya. Nah, saya pikir itu ide bagus, tetapi mungkin yang menjadi catatan kami, kalaupun lumbung pangan itu masih konsentrasi kepada komoditas beras, nah mungkin itu perlu ditinjau lagi ya, karena di samping komoditas beras juga ada beberapa komoditas pangan lokal itu yang juga perlu dikembangkan ya. Karena kalau kita melihat komoditas lokal ini, itu kan sangat-sangat beragam dan sangat diminati oleh masyarakat. Dan juga itu yang dibudidayakan oleh masyarakat, ya. Dan itu sudah teruji waktu selama COVID-19 ya, bahwa dengan komoditas itu masyarakat kita sangat tahan ya terhadap berbagai gejolak pangan yang terjadi di luar Papua misalnya gitu. Jadi saya pikir program itu bagus, tapi sebaiknya juga melibatkan atau mengedepankan juga komoditas pangan lokal. Yang biasa dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat kita. Ya. Karena kalau beras ataupun padi, ya, itu kan memerlukan pemeliharaan yang sangat intensif. Sementara masyarakat kita sebagian besar kan masih pertanian yang katakanlah non intensif ya. Jadi kadang hanya memetik dari alam, terus mungkin menanam dan membiarkan tanpa melakukan kegiatan yang intensif seperti pada komoditas padi gitu. Ya, mungkin gitu pendapat saya. Dan juga dari peraturan gubernur yang beberapa bulan yang lalu sudah telah mencanangkan juga bahwa untuk mengkonsumsi pangan lokal ya. Selain beras ya. Sedangkan Menteri Pertanian mencanangkan untuk sebagai Manokwari ini sebagai lumbung pangan padi. Seperti itu. Gimana, Pak? Ya, ini yang kadang-kadang kami menjadi menjadi semacam apa istilahnya ketidak konsistenan ya. Jadi pemerintah pusat fokus kepada pengembangan lahan pertanian berbasis padi, sementara komoditas lokal ini kan harus diangkat. Nah, untuk itu makanya saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam arti kalau nggak salah gerakan tidak mengkonsumsi beras selama 2 hari ya seminggu benar. Nah, saya pikir sangat bagus karena di samping untuk mengoptimalkan konsumsi pangan lokal, itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Ya, kita tahu bahwa mama-mama Papua kita itu kan berjualan berbagai komoditas lokal itu kan perlu juga kita beli ya, kita beli. Dan yang penting lagi adalah bahwa pangan lokal ini itu memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap. Yang sangat lengkap. Dan tidak kalah dengan padi. Tidak kalah dengan padi atau beras ya. Kalau beras kan katakanlah hanya karbohidrat, mungkin sedikit protein dan tapi kalau macam ubi, terus sagu, ada betatas, ada bete, ada pisang. Pisang kan kita berbagai jenis ya. Dan itu kan sangat luar biasa. Nah, belum termasuk juga berbagai sayuran.
buah-buahan. Jadi pangan lokal ini kan sangat lengkap gizinya, terus tersedia sepanjang waktu. Artinya kapanpun kita memanen ke kebun itu kan ada. Nah terus kita mengkonsumsinya dalam bentuk segar. Artinya itu tersedia dalam bentuk segar. Kan kalau kita beli buah-buahan lokal dengan buah-buahan yang dari luar kan kondisinya beda. Beda-beda. Iya, dan itu yang kita rasakan. Termasuk sayur-sayuran yang ada di sayur lokal ini kan juga sangat-sangat kita nikmati dan juga bernilai gizi ya. Jadi saya pikir apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat itu kita apresiasi dan ya saya sendiri ya pelan-pelan karena mungkin faktor usia juga, nah itu banyak makan makanan lokal dan itu sangat-sangat sehat ya. Baik, Prof, terkait dengan generasi muda untuk berminat atau mencintai produk-produk pertanian ataupun punya keinginan untuk terjun ke dunia pertanian itu seperti apa? Ya, ini memang sudah menjadi tren ya, tren. Banyak generasi milenial yang sekarang konsen ataupun berminat ke sektor pertanian ya. Karena kalau pertanian itu kan bukan hanya padi ya, ada perikanan, ada peternakan, ada kelautan, ada kehutanan ya dan sebagainya gitu. Nah ini tentu ditunjang juga dengan berbagai industri atau UMKM atau industri kreatif ya. Apakah kopi, apakah kafe-kafe, apakah berbagai olahan bahan lokal ya, dari keripik dan sebagainya itu. Nah itu yang kita dorong untuk generasi muda ini tertarik ya. Dan itu kita harapkan kita kerjasama antara unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi, terus mungkin unsur penyandang dana untuk sama-sama kita mendorong generasi muda untuk menekuni ya berbagai usaha, berbagai kegiatan yang berlatar belakang pertanian. Karena satu lagi bahwa pertanian itu memang sektor yang sangat-sangat penting ya. Kita mungkin boleh tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi kan tidak boleh nggak punya makanan. Ya, jadi memang makanan itu adalah atau pangan itu adalah bentuk daripada harga diri ya, harga diri dari suatu peradaban ataupun suatu komunitas ataupun suatu bangsa kayak gitu. Ya. Saya ingin berbagi cerita Pak dan minta pendapat Profesor terkait dengan ketahanan pangan. Kemarin beberapa tahun yang lalu kita telah melalui bersama pandemi COVID-19. Ya, benar. Dan menurut pantauan kita dari media bahwa beberapa tempat seperti penjualan bibit-bibit pertanian ataupun buah-buahan itu meningkat. Ya. Apakah masyarakat pada saat COVID-19 itu membangkitkan diri kita sebagai bertani itu muncul? Ya. Jadi kebetulan saya punya penelitian terakhir ya. Iya. Itu tentang kontribusi pangan lokal saat COVID-19. Ya. Dan itu memang terbukti bahwa pangan lokal itu mampu mengatasi berbagai masalah COVID ya. Kalau kita lihat di media televisi dan sebagainya itu kan banyak terjadi rush ataupun penumpukan ya. Pangan-pangan itu terutama di luar Papua. Tapi kalau di Papua itu kan hampir kejadian itu kita tidak saksikan gitu. Karena memang apa yang kita perlukan tuh hampir semuanya tersedia di kebun, tersedia di hutan. Ya, termasuk ikannya di laut dan sungai dan sebagainya gitu. Seperti yang dikatakan alam telah memberikan segalanya. Ya benar. Terus juga waktu COVID itu karena kita kemana-mana kan dibatasi, ya ada pembatasan pergi dan sebagainya itu. Nah akhirnya masyarakat kita kan larinya ke kebun. Nah di kebun itu kan udaranya segar, terus kita bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan alam, terus juga udaranya situasinya bersih dan hati kita senang, ya sehingga secara langsung antibodi kita itu kan meningkat ya, sehingga kita juga ketahanan meningkat, akhirnya kita juga tidak
ya terjangkit oleh kemarin pandemi itu ya. Dan itu kita bisa rasakan. Nah, kemarin saya ke Fak-Fak itu kan meneliti tentang Masohi. Nah, itu juga masyarakat itu menyampaikan, Pak, selama pandemi itu masyarakat malah banyak yang bikin rumah di kebun dan sambil menanam Masohi. Ya, jadi dampak positifnya adalah masyarakat banyak menghabiskan waktunya di kebun untuk aktivitas pertanian. Ya, dan itu sangat-sangat bagus ya, sangat bagus gitu. Berarti ada nilai positifnya dari ya benar ya, nilai positifnya ya, ambil hikmahnya ya. Terakhir, karena potensi pangan di Manokwari melihat dari kacamata akademis seperti apa, Prof? Ya, kita harus akui ya, kebanyakan memang terutama untuk komoditas lokal ya, kayak keladi, terus pisang dan sebagainya itu memang belum banyak dibudidayakan secara masif atau secara banyak gitu ya. Kebanyakan mama-mama kita itu atau petani kita itu masih menanam untuk keperluan atau konsumsi sendiri. Nah, nanti setelah konsumsi sendiri penuh baru dijual kayak gitu. Nah, ini memang belum seintensif ataupun semasif pertanian lahan padi yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal atau saudara-saudara kita yang berasal dari luar Papua. Nah, ini kita bisa lihat itu kalau kita mungkin mengunjungi pabrik olahan katakanlah keladi ataupun pisang dan sebagainya, itu kan sering kita dengar, mohon maaf ini bahan baku lagi susah gitu ya. Nah, itu yang mungkin ke depan memang komoditas lokal itu perlu kita usahakan selayaknya kita mengusahakan tanaman padi begitu ya, sehingga stok itu ada terus dan juga usaha-usaha kreatif yang berbasis komoditas pertanian itu bisa terus berproduksi gitu. Ya. Jadi kalau potensinya saya pikir sangat luar biasa. Nah, sekarang usaha dari berbagai ya unsur, apakah masyarakat, apakah pemerintah, apakah penyuluh, perguruan tinggi, ini yang perlu bersama-sama ya mendorong untuk membangkitkan itu lagi gitu. Ya. Harapan Bapak terkait dengan pertanian ini? Ya, harapannya itu Pak. Harapannya mari kita bersama-sama mulai dari sekarang memaksimalkan potensi dan pemanfaatan daripada pangan lokal ini untuk menunjang ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Manokwari ya, khususnya dan juga di tanah Papua secara umum. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih banyak Pak. Yang sudah diberikan. Terima kasih pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian wawancara saya eksklusif bersama Profesor Insinyur Wahyudi sebagai akademisi Universitas Negeri Papua Manokwari. Dan saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya.